Halo pengguna YouTube, balik lagi bersama gue di channel Me Times. Dan ya, di tangan gue udah ada smartwatch dari Me Time lagi, yang menurut gue ini buat fitur-fiturnya itu bisa dibilang hampir sempurna lah dari seri C yang udah pernah gue review sebelum-sebelumnya. Dan buat harganya, ini masih dibilang cukup affordable dengan fitur-fitur yang menurut gue sih terbayarkan lah dengan harganya. Ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung aja ini dia smartwatchnya C26 by Me Times. Ya, udah banyak banget ya gua di channel Me Times nge-review jam-jam dari Me Times. Mulai dari yang versi C20, C20 Pro, terus ada ZL02, ZL73, dan yang ini yang gua review ini adalah C26. Sebenarnya gue juga pengen nge-review tuh waktu itu yang C25 sama C22 ya kalau nggak salah ya. Nah, tapi karena gua nggak dapet produknya keduluan ya sama customer, jadi ya udah ini yang gue dapetin sih C26. Nah, di versi C26 ini ada yang beda dari yang gue review sebelum-sebelumnya. Mulai dari aplikasinya yang biasanya tuh kalau misalkan C20 Pro itu kan aplikasinya menggunakan David. Nah, kalau misalkan si C26 ini aplikasinya menggunakan Fit Cloud Pro yang sama kayak si NY30 yang udah pernah gue review waktu itu. Akhirnya ya membawa sebuah perubahan baru, membawa rumah baru dan suasana baru ya. Karena ya kalau misalkan kalian penonton setianya Me Times pasti tahu banget lah keluh kesah gue kalau misalkan si smartwatch ini menggunakan aplikasi dari David. Dan kalau misalnya buat varian warnanya, C26 ini ada dua varian warna, yaitu warna biru dan juga warna orange. Dan yang di tangan gue ini, dia itu warnanya warna biru. Cuman kalau misalkan dilihat secara sekilas sih tipis banget perbedaannya. Tapi nanti aja gue kasih tahu pas lagi gue bahas tentang build quality. Oke. Terus buat harganya si C26 ini dibanderol dengan harga 499. Ya menurut gue sih masih cukup terjangkau lah ya. Dengan beberapa poin-poin unggulan yang bakal nanti gue jelasin satu persatu. Pertama, buat build quality-nya sendiri, ini tuh bahannya full plastik dengan desain kotak yang cukup rounded di bagian pinggirannya, serta ada list biru di frame dan di bagian sensor oximetrinya. Tapi gue cukup suka sama desainnya yang sporty dengan detail-detail kecil di bagian framenya, yang menurut gue sih ini baut beneran ya. Terus buat strapnya dia menggunakan ukuran 22 mm, ya menurut gue kualitasnya sih biasa aja. Dan karena semua bagiannya ini terbuat dari plastik, jadi bobotnya nggak terlalu berat-berat banget, cuman ada di 52 gram aja. Sedangkan kalau misalnya buat ukuran dimensinya, si C26 ini ada di 40 x 50 x 13 mm. Nah, ini dia poin pertama yang gue suka, yaitu bagian layarnya. Seri C26 ini menggunakan layar berukuran 1,96 inch dengan resolusi 410 x 502 pixel yang udah pakai panel AMOLED. Ya, kalian nggak salah denger men, si C26 ini menggunakan panel AMOLED. Dan gak cuman itu aja, buat screen body rasionya ini tuh bener-bener hampir mepet banget sama frame di jamnya. Alias bezel di bagian jamnya itu termasuk yang tipis banget. Good job. Masuk ke bagian tampilan utamanya. Buat watch face-nya, kita disediakan 5 watch face default plus 1 watch face yang bisa kita ganti-ganti di aplikasinya. Dan kalau misalnya kalian mau custom menggunakan foto kalian sendiri, juga bisa, tapi bakal ngorbanin 1 slot watch face-nya. Lanjut, buat gestur-gesturnya ini tuh hampir sama dengan versi yang lainnya. Swipe ke atas buat lihat notifikasi, swipe ke bawah buat control center, swipe ke kanan buat masuk ke recent app, dan swipe ke kiri buat melihat widget-widget. Kalau misalnya ditanya buat fitur-fiturnya, si C26 ini bisa dibilang sih ya hampir sama lah ya kayak smartwatch pada umumnya. Cuman gua di sini bakal ngasih tahu ke kalian 5 unggulan dan 5 kekurangan dari si C26 ini. Yang pertama, gue bakal bahas buat kelebihannya. Buat tampilan menunya, di sini gue cukup suka karena icon-icon yang ditampilkan cukup colorful dan tidak membosankan. Kita juga bisa atur-atur menu style sesuai gaya yang kita inginkan. Terus buat voice assistant-nya, si C26 ini udah bisa direct langsung ke Siri ataupun OK Google atau Google Assistant. Jadi kalau misalnya kita mau nelpon seseorang via aplikasi kayak WhatsApp atau Telegram, langsung aja tinggal kita perintahin kayak gini. Hello Siri, calling via WhatsApp. +62 851 7335889 and +62 856 9 calling HDC Shady with WhatsApp. Ini aku lagi nyobain nih nelpon, ya ngetes nelpon via smartwatch. Gimana suaranya kira-kira jernih atau enggak? Jernih sih jelas. Suara-suara noise gitu kedengeran nggak? Enggak. Oke deh.
Ya sebenarnya sih buat fitur ini si voice assistant itu nggak cuman ada di C26 ini aja ya. Kayak misalnya seri-seri yang udah ada Bluetooth phone call-nya, terus juga ada fitur voice assistant-nya itu sebenarnya juga bisa. Tapi karena gua di sini baru-baru banget nih nyalain si Mbak Siri, jadi buat kontrolnya udah bukan pakai voice control lagi, langsung masuk ke Siri. Tapi kalau misalnya di Google itu berarti ya masuknya ke OK Google atau Google Assistant seperti itu. Dan tadi gue sempat coba juga buat pengukuran blood pressure-nya. Ini tuh buat blood pressure-nya bisa dibilang cukup akurat pas gue bandingin sama alat tensi darah. Ya mungkin cuman beda-beda dikit lah ya buat angkanya, tapi menurut gue sih itu masih tergolong akurat. Pilihan animasi watch face-nya juga lucu-lucu. Ya mungkin sebagian orang ada yang mementingkan poin ini ya, termasuk gue juga penting banget buat di poin watch face ini. Karena menurut gue ini menjadi salah satu fitur penting pada sebuah smartwatch. Selain digunakan untuk tracking jogging area, melihat notifikasi masuk, terima panggilan masuk, watch face juga bisa bikin kita makin betah dengan smartwatch yang kita gunakan. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih, buat tampilan-tampilan watch face-nya itu banyak banget ragam animasinya. Jadi, buat kalian yang udah milikin si C26 dan pengen watch face-nya itu banyak animasinya, nih, gue udah kasih listnya seperti ini. Dan satu lagi nih, karena layarnya udah mendukung AMOLED, jadi si C26 ini sudah ada fitur Always on Display atau AOD. Di C26 ini kita disediakan 2 preset AOD yang bisa kita gunakan. Dan gue cukup suka banget sama AOD yang analog seperti ini nih. Tapi di balik kelebihan itu juga ada kekurangannya, terutama pada bagian sport modenya. Di C26 ini kita cuma disediakan 8 mode olahraga, yang padahal si C26 ini punya 114 mode olahraga. Yang caranya sama seperti pada saat kita mengganti watch face di smartwatch-nya, yaitu kita harus push dulu buat mode olahraganya menggunakan aplikasi yang ada di FitCloud Pro-nya itu. Ya menurut gue sih kalau misalnya kayak gitu agak sedikit ribet ya, jadi kita harus bolak-balik masuk ke aplikasinya buat upload fitur mode olahraganya, terus kalau misalnya kita mau ganti lagi harus upload lagi. Kenapa sih nggak dibuat langsung aja gitu 114 ada di smartwatch-nya? Terus nih buat kalian yang biasanya sebelum membeli smartwatch itu selalu menanyakan, Kak ada piece-nya nggak? Atau biasa gue nyebut ada pacetnya atau enggak? Nah, di C26 ini tuh sayangnya nggak ada fitur piece-nya. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngukur rata-rata kecepatan lari kalian, ya mohon maaf banget, di C26 ini nggak ada fitur pace-nya. Dan di C26 ini tuh nggak ada fitur GPS-nya. Ya walaupun kalau misalkan kalian masuk ke aplikasi FitCloud Pro-nya itu, di pojok kanan atasnya ada tulisan GPS-nya, yang padahal itu cuma gimmick doang. Itu adalah GNSS. Jadi kalau misalkan kalian pengen tracking area olahraga kalian, itu kalian harus bawa HP-nya. Ya oke aja sih, tapi di sebagian orang ada yang nggak suka jogging bawa HP. Nggak ngerti lah. Dan biasanya setiap gue nge-review jam itu selalu di kolom komentar ada yang nanyain, Kak itu bisa connect ke Strava atau enggak? Bang itu bisa connect ke Strava atau enggak? Bang itu bisa import data ke Strava atau enggak? Nah, di C26 ini sayangnya dia buat aplikasi third party-nya dia nggak support untuk Strava. Cuman support kalau misalkan gue pakai iOS itu support di Apple Health, dan kalau misalkan kalian pakai Google mungkin supportnya di Google Health ya. Ya itulah pokoknya. Dan sebagus apapun smartwatch-nya, secanggih apapun fitur-fiturnya, terus sebagus apapun bentuknya, kalau buat garansinya itu bodong, ya sama aja sih sebenarnya. Kayak agak was-was gitu kalau kalian mau pakai smartwatch, kayak berasa hati-hati banget buat penggunaan hariannya. Tapi kalau misalkan kalian belinya di toko Mi Times, C26 ini digaransi resmi selama 3 bulan. Langsung aja kalau misalkan ada apa-apa, klaim ke tokonya, dan jangan lupa kalau misalkan baru sampai di videoin. Nah oke, itu dia buat kelebihan dan kekurangan dari si smartwatch C26 by Mi Times ini. Dan kalau misalnya kalian sudah punya smartwatch C26 ini, boleh sharing-sharing di kolom komentar apa aja yang menjadi kelebihan si C26 ini, atau apa aja yang ada kekurangannya di seri C26 ini. Dan terakhir, buat baterainya, selama gua menggunakan smartwatch C26 ini seharian full, itu baterainya awal-awal itu ada di 50%, terus sampai video ini dibuat baterainya itu ada di 30%. Ya menurut gua satu hari 20% itu cukup awet ya, karena penggunaan gua itu selalu menyalakan mode AOD dan juga selalu menyalakan otomatis buat healthy monitoringnya. Dan kalau misalkan buat pengecasan fullnya, gua belum coba karena ini baterainya masih ada dan belum gua cas sama sekali. Ya mungkin perkiraan gua sih 0 sampai 100% itu cuma butuh waktu sekitaran 2 jam aja ya di kapasitas baterai yang ada di 350 mAh. Nah oke, segitu aja mungkin review gua mengenai si C26 ini. Dan buat kalian yang tertarik sama produk si C26 ini, langsung aja klik link deskripsi yang udah gue cantumin di kolom komentar. Oke, gue Al. Ciao. Recommended dengan harga 499.